yang ditunjukkan. Ada lagi video kemarin 1 M dibawa begini membuka bisnis. Orang buka warteg juga nggak cukup itu, ya kan? Why? Kenapa ada sebab seperti itu? Ya, ingat bahwa kegantengan itu, kegantengan laki-laki itu kalau sudah berjalan waktu akan basi. Saya udah nangani berbagai klien. Saya udah 43 tahun pengacara. Banyak nangani di mana waktu nikah bukan main. Satu ganteng, satu cantik. Dan ada 3 saya tebak. Waktu dia nikah aku datang. Begitu gua lihat tahu, nah dia. Kalau enggak dalam hitungan tahun pasti pisah, benar. Nah, sehingga kan yang aku pegang kasus terakhir, yang anggota DPR, F, ya, suami kedua, itu cowoknya, gila badannya keren banget. Kalau dia buka baju lo langsung pengen. Apalagi lo. Ini nih. Mungkin Sarwenda Cherrybelle semarah ini kalau nggak ada sebab. Bener nggak? Nggak mungkin Sarwenda Cherrybelle semarah ini. Dia orang waras loh, bukan ODGJ. Kenapa bisa setantrum ini? Biasanya orang semarah ini itu karena ada sebab. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Apalagi dalam sebuah rumah tangga. Biasanya kalau istri marah besar itu pasti ada sebuah kejadian, peristiwa yang dia ketahui sampai seperti ini gitu. Bener nggak perempuan-perempuan yang nonton video? Nah, sebelum Gio putarkan videonya lebih dalam, buat teman-teman langsung follow TikTok Gio supaya hal yang lurus perlu diluruskan, hal yang ganjel perlu dilepaskan ganjelannya supaya tidak menjadi suatu hal yang mengganjal. Seperti itu, karena di video ini banyak yang mengganjal menurut aku. Satu, di video ini ditunjukkan ke publik. Di sini tidak ada anaknya Sarwenda. Tidak ada terlihat di sini anaknya Sarwenda. Dan posisinya anak Sarwenda di mana? Kan seperti itu ya teman-teman. Dan di video yang di-up di publik ini terlalu banyak suara di saat video ini ditunjukkan ke publik oleh pengacaranya beliau. Jadi kita nggak tahu Sarwenda ini marahnya karena apa. Walaupun kita tidak di tempat kejadian seperti itu, tempat peristiwa seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau Sarwenda di situ marah apa, kita jadi tahu. Karena di sini Sarwenda sebegitu marahnya itu, marahnya apa gitu. Karena aku nggak jelas Sarwenda di sini ngomong apa. Tapi kalau Sarwenda di sini jelas ngomong apa, kita jadi bisa mengerti nih. Oh, Sarwenda marah karena ini. Kan kayak gitu. Oh, Sarwenda marah karena di sini cuma kayak Sarwenda itu lagi kayak marah-marah gitu. Jadi waktu pas video ini ditunjukkan ke publik ya, terlalu banyak suara-suara. Jadi buat kita warga net, ya warga 62 ini jadi kayak, apa sih Sarwenda ini marahnya karena apa gitu. Marahnya ke RO tuh karena apa, kan gitu. Kita jadi bertanya-tanya. Seharusnya kita biarkan video itu ter-up ke publik, tapi kita mau denger jelas nih si Sarwenda ini ngomong apa di situ. Jadi kita tahu, bukan berarti orang yang kelihatan emosional, tantrum, dia salah, belum tentu. Kita harus tahu dulu dia marahnya karena apa. Orang marah bukan berarti dia salah. Gitu loh, bener gak sih teman-teman? Aduh, jadi video ini jadi membuat opini dan narasi kemana-mana karena videonya kurang jelas menurut saya. Willy don't judge, ya, which is ini memang video kurang jelas. Jadi kalau bisa nih di-up ulang videonya, tapi jangan ada suara-suara waktu pas seperti ditunjukkan video bertanya-tanya aturnya. Tolong dengerin dulu videonya gitu. Jadi kita mau tahu Sarwenda ini ngomong apa gitu, marahnya karena apa, kan gitu, biar jelas gitu, lurus, transparan gitu, nggak sih teman-teman? Digiring oleh narasi seolah-olah Ruben Onsu yang bertanggung jawab penuh atas raibnya uang modal investasi 3,5 miliar tersebut. Namun, hasil penelusuran tim hukum Hotman menemukan fakta material yang sangat mengejutkan. Hotman memperlihatkan lembaran nota transfer berkala yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh investor tidak berhenti di rekening perusahaan Ruben, melainkan ditransfer secara sistematis ke rekening pribadi dan rekening operasional yang dikuasai penuh oleh Sarwenda pada masa itu. Hotman dengan tegas menyatakan bagaimana bisa seseorang yang menikmati dan mengelola aliran uang 3,5 miliar tersebut bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Sementara Ruben Onsu yang hanya pasang nama justru dijadikan tumbak alias tersangka. Bukti mutasi rekening ini menjadi bukti kunci yang tidak bisa dibantah lagi dengan alasan apapun. Jika pihak penyidik sudah memeriksa rekam jejak transaksi ini, maka Sarwenda tidak bisa lagi bersembunyi di balik status mantan istri atau narasi korban. Sarwenda terancam dipanggil penyidik untuk diperiksa secara intensif mengenai kemana saja aliran uang 3,5 miliar rupiah itu digunakan.
Tawa puas yang sempat dipamerkan kubu lawan kini berganti menjadi kepanikan besar karena pasal tindak pidana pencucian uang dan penggelapan kini sedang mengintai siapapun yang terbukti menikmati uang investasi tersebut. Pada akhirnya, keberanian Hotman Paris dalam membongkar bukti rekening 3,5 miliar rupiah ini mengajarkan kita bahwa Itu sudah bisa dipastiin, makanya udah nggak kelihatan kan? Honing, pada lenyap. Itu pasti udah pada ketar-ketir nih, udah pada nyusun-nyusun nih, nyusun strategi nih. Wen, lu bikin strategi apa lagi, Wen? Terus itu si kucing kemana kucing? Masih bisa nggak tuh makan steak wagyu gretong si kucing? Ya ampun, dia kira ya dideketin si Wen, janda berkelas bisa naikin pamornya dia. Ya ternyatanya belangsak. Langsung nyungsep yang ada. Makanya ya, punya mulut tuh dijaga. Mulutmu harimau. Ini semua hanya berawal dari cong loh. Semua ini berawal dari cong bisa sampai begini. Panjang urusannya. Terus Gak butuh netizen ya kan, omongannya itu loh yang bikin jadi kena sendiri. Semua ini emang senjata makan tuan sih sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Ribut banget, kayaknya berisik banget yang ada kan. Pengen menjatuhkan mantan lah, apalah kan, nyebar fitnah lah, apalah. Mau tuh fitnah bener apa enggak ya, nggak ngaruh buat gue. Mau dia penyakit 3 huruf kek, lu pakai katain dia cong, nah ternyata lu dapetnya cong juga, lebih parah lagi congnya. Cong nggak model gitu, apa-apa serba numpang ya kan. Malu yang ini, congnya cong bermodal, cong tapi bertanggung jawab. Nah sekarang urusin deh tuh, kalau memang ini udah deh, ini cepetan deh, itu dipanggil tim penyelidik tuh, diurus, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa aja tuh yang nikmatin duit. Bisa orang cuk, itu juga polisinya, gue kocak deh. Kok bisa sih polisi kayak begitu ya? Nggak ada surat, kayak itu kan ada prosesnya loh. Ada panggilan dulu lah, ada surat panggilan dulu, pemeriksaan. Itu bertahap, kok tiba-tiba langsung bikin status tersangka. Udah kocak banget itu polisi. Ayo Wen, bikin strategi apa lagi Wen? Kau yang memulai Wen. Kita tunggu tanggal mainnya. Warga, mana ini? Ada yang tantrum lagi kagak nih pasukan bau lambung? Bulan kemarin ya kan, ketika rilis Babang Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, langsung ada seruan boikot Ruben Onsu dari acara-acara stasiun televisi begitu. Lah udah nongol lagi alhamdulillah di acara Brownies. Bahkan bukan diboikot, bukan dikeluarkan, tapi justru diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terkait kasusnya. Mantep kan? Dan satu lagi, jangan nyampe lu pada pucat lagi nih ya, bau lambung ya kan, jangan nyampe lu pada pucat. Nah, lu dengar belum terkait pertemuan yang sudah berjalan nih, agenda pertemuan dari pihak Babang Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya kan, dengan pihak kuasa hukum si pelapor tersebut yang terkait katanya Ruben Onsu penipuan dan penggelapan, ya kan? Nah di situ ternyata nih dari pihak si korban juga menginginkannya jangan nyampe ke persidangan lah katanya. Kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Walaupun itu baru pembukaan pertemuan pertama begitu kan, tapi sepertinya sudah ada lampu-lampu hijau nih menuju ke perdamaian antara Babang Ruben Onsu dengan si korban tersebut. Bahkan di sini ya, dari Ruben Onsu itu sudah ada itikat baik loh, sebelum-sebelumnya sudah memberikan 100 juta. Cuman mungkin karena saat-saat ini lagi banyak masalah begitu kan ya, lagi banyak rongrongan sana sini begitu kan. Terkait nafkah inah-inah itu yang nyampe ratusan juta juga, mungkin disitulah jadinya tertahan tuh buat membayar pelunasan kepada si pihak yang katanya korban investasi tersebut, ya kan?
Tapi garis besarnya nih, benang merahnya, ternyata dari pihak si korban juga menginginkan agar masalah ini tuh jangan sampai ke meja persidangan. Mantap, doa yang terbaik dah pokoknya mah buat Babang Ruben Onsu. Ya, sehat-sehat Bang Ruben. Empok mah yakin deh semua permasalahan ini satu persatu akan selesai dan akan indah pada akhirnya, begitu ya. Bye-bye, lu pada tantrum, pada pucat, bau lambung lagi. Udah, bye.